قل لو كان جميعا Sesungguhnya tanda kecintaanmu terhadap Tuhanmu itu seperti apa? Apa sih buktinya? Berarti cinta itu kan harus ada bukti. Tanpa sebuah bukti, maka kecintaan yang diungkapkan itu adalah hanya kedustaan belaka, bohong. Berarti kan harus ada bukti. Harus ada bukti yang menunjukkan bahwa kita ini cinta terhadap Allah. Apa buktinya? Maka kecintaan kita kepada Nabi lah dan mengikuti Nabi lah itu merupakan bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Kenapa? Karena tanda cinta kepada Allah adalah cinta kepada Nabi dan mengikuti syariat Nabi. Itu kan di surat Al-Jasiyah ayat 18. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri. Kemudian kata Allah, kami menjadikan untukmu Muhammad berada di atas syariat dari agama. Ini Muhammad, engkau sudah diberi aturan, diberikan syariat, diberikan aturan hidup yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Kewajibanmu Muhammad itu syariat. Jadi Nabi juga mengikuti syariat dari Allah. Kata Allah, fattabi'ha, Muhammad ikuti itu syariat itu. Yaitu syariat yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Terus wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan sekali-kali engkau Muhammad mengikuti nafsu orang-orang yang tidak mengetahui akan syariat ini. Kenapa? Karena mengikuti ahwa alladzina la ya'lamun, mengikuti nafsu orang-orang yang tidak tahu akan Allah, tidak tahu akan kebenaran, tidak tahu akan jalan keselamatan, itu sudah dipastikan bakal mencelakakan. Tuh. Makanya kalau emang kita semakin mendekati Allah, kita mendekati syariat yang diajarkan oleh Nabi kita, itu yang berikutnya, tursyidu manittaba'aha ilal khair. Maka itu akan mengantarkan syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi kita, itu bakal mengantarkan kebaikan-kebaikan yang tidak ada hingganya, kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Wa tub'iduhu anisyari. Dan kalau kita menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita, itu sudah dipastikan kita bakal terhindar dari keburukan. Nah ini coba kalau diperhatikan di surat Al-A'raf dari mulai ayat 16 sampai 17. Janji iblis pada saat diusir dari surga. Kata iblis, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan. Nah, berarti iblis, setan bakal menggoda manusia pertama dari depan, wa min khalfihim dari belakang. Terus wa'an aymanihim, setan atau iblis bakal mengganggu manusia, menggoda manusia, menjerumuskan manusia dari sebelah kanan. Wa'an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri. Depan, belakang, kanan, kiri. Ini adalah peluang-peluang setan bisa menjerumuskan manusia, yaitu dari 4 penjuru. Nah di sini coba perhatikan, di sini tidak disebutkan dan setan tidak bisa menggoda dari arah atas dan juga dari arah bawah, nggak bisa. Tidak disebutkan kan di ayat itu, depan, belakang, kanan, kiri, dan tidak disebutkan atas bawah. Kenapa? Atas artinya tentang ketinggian Rob. Jika seandainya seorang hamba itu menjunjung tinggi hak Allah, Allah kan di atas dirinya. Terus, jika seandainya seorang hamba itu, manusia itu menjunjung tinggi ajaran nabinya, syariat nabinya yang sudah diajarkan oleh Allah,
sudah dipastikan orang itu tidak bisa diganggu oleh setan, aman. Berarti semakin hamba itu semakin dekat kepada Rob, semakin tinggi, maka nggak bisa diganggu. Coba kalau air mengalir kemana? Secara alamiahnya ke bawah. Jadi pada saat si tempatnya itu tinggi, kira-kira air nggak bisa menyentuh tempat yang tinggi, pasti ngejarnya yang bawah. Nah, jika seorang hamba itu tinggi di hadapan Robnya, jika seorang hamba itu semakin dekat kepada Tuhannya, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulnya, berarti hamba itu dimuliakan. Kan yarfa'illahu ladzina amanu kan? Bahwa Allah itu bakal meninggikan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu siapa? Berarti kan yang dekat terhadap Robnya, yang menjalankan syariat nabinya, berarti tinggi. Bisa disentuh oleh godaan setan. Wah, insya Allah aman loh. Sudah kan di An-Nas juga kan sudah diajarkan senantiasa orang-orang beriman itu berlindung kepada Robnya. Qul a'udzu birabbina. Jadi memohon perlindungan kepada zat yang maha tinggi, maka zat yang maha tinggi Allah bakal melindungi orang tersebut. Oke, jadi itulah salah satu penyebab setan tidak bisa menggoda dari jalur atas. Menjunjung tinggi Tuhannya dan juga nabi utusannya. Terus selanjutnya di ayat itu juga tidak disebutkan bahwa setan bakal mengganggu dari jalur bawah. Tidak disebutkan jalur bawah. Kenapa? Karena jalur bawah itu pada saat si hamba itu tawadhu, pada saat si hamba itu mengakui, menyadari, dan dia mengamalkan layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi Allah, Rasul dijunjung tinggi, berarti dari jalur atas, dari jalur bawahnya dia merendahkan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan nabinya. Itu. Makanya dua jalur ini tidak mungkin bisa disentuh oleh setan. Nah, pada saat memang kita tidak dekat terhadap jalan Allah, tidak dekat terhadap nabinya, dan kita sombong kan gak bisa setan kan? Sombong berarti dirinya merasa besar, tidak merendahkan diri. Maka setan itu sudah dipastikan bakal menggoda. Kenapa? Karena kehilangan dua posisi ini.